Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yudi Arianto. Kali ini kita akan membuat kalkulator PPh 21 dengan tarif terbaru sampai dengan 35%. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kali ini kita menggunakan Microsoft Excel. Data yang kita butuhkan yaitu gaji yang diperoleh 1 bulan, lalu tunjangan, misalkan tunjangan transport, tunjangan makan, lembur, ataupun yang lainnya. Jadi untuk penambahnya banyak ya, selain dari ketiga ini. Gaji, tunjangan transport, tunjangan makan, terus ada bonus, lalu ada natura yang mungkin sekarang lagi rame keluarnya PP 66 tahun 2023 yang mengatur tentang natura yang diberikan kepada karyawan. Misalkan natura yang diberikan sewa apartemen atau juga mobil dinas atau mungkin kupon ya. Selanjutnya yaitu tunjangan PPh 21, karena perhitungan ini akan menggunakan metode gross up. Artinya tunjangan PPh 21 dikasih dari perusahaan dan atas penghasilan karyawan tersebut dipotong oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang motong, perusahaan juga yang ngasih tunjangan PPh 21-nya senilai nominal nanti yang dipotong. Kita tuliskan saja penambahan selanjutnya kita butuh namanya, misalkan di sini nama, NPWP, lalu status. Nah, untuk format kembali lagi ini kita sesuaikan dengan keinginan masing-masing mau seperti apa untuk formatnya. Misalkan pengen menghilangkan NPWP atau misalkan status, ya nggak apa-apa gitu. Yang munculkan hanya statusnya saja. Tuh, ini kembali lagi silakan nanti disesuaikan untuk formatnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya yaitu kita jumlahkan total penghasilan bruto. Nah, kita rubah dulu formatnya menggunakan accounting. Untuk gaji ini yang diperoleh dalam 1 bulan ya. Kita contohkan gaji dalam 1 bulan 15 juta. Lalu untuk tunjangan transport 1 bulannya 1.250.000 dan tunjangan makan dalam 1 bulan misalkan 850. Nah, untuk tunjangan PPh 21 nanti belakangan setelah kita mengetahui jumlah PPh yang dipotong itu berapa. Lalu kita jumlahkan untuk penghasilan bruto. Nah, diperoleh untuk penghasilan bruto sebesar 17.100.000 dalam 1 bulan. Ini masih kotor. Selanjutnya, selain ada penambahan, maka ada juga pengurangan. Pengurangan di sini misalkan ada biaya jabatan, ada iuran pensiun ataupun yang lainnya. Nah, untuk contoh di sini kita hanya menggunakan biaya jabatan. Jadi hanya ada biaya jabatan saja sebagai pengurang untuk penghasilan.
total pengurangan. Untuk penambahan ini misalkan ada tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, ataupun yang lainnya. Pengurangan juga sama, ada biaya kesehatan, BPJS Kesehatan yang dari karyawannya. Kita jumlahkan untuk pengurangnya. Nah, untuk biaya jabatan ini maksimal dalam 1 tahun yaitu sebesar 6 juta rupiah. Dan 1 bulan maksimal 500.000 rupiah. Kita pakai rumus if sama dengan penghasilan bruto dikali dengan 5% lebih besar 500.000, maka yang kita ambil hanya 500.000. Jadi jika lebih dari 500.000, kita ambilnya hanya 500.000 saja, karena itu tingkat maksimal untuk biaya jabatan. Nah, untuk biaya jabatannya 500.000, kita coba cek secara manual. Kita kalikan 17.100.000 dikali dengan 5%. Nah, ini melebihi dari 500.000. Sedangkan untuk maksimalnya biaya jabatan dalam 1 bulan yaitu 500.000 rupiah. Maka yang kita ambil hanya 500.000 saja. Ini untuk tingkat biaya jabatan maksimal dalam 1 bulan. Selanjutnya yaitu penghasilan neto sebulan. Rumusnya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan. Maka diperoleh nih untuk penghasilan neto sebulan. Selanjutnya yaitu penghasilan neto setahun. Rumusnya penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12. Lalu ada penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk penghasilan kena pajak ini diisi berdasarkan status di atas. Misalkan statusnya TK0, maka belum menikah dan belum mempunyai tanggungan. Untuk tabel penghasilan tidak kena pajak kita buat dulu, yaitu dari mulai TK0, TK1, TK2, TK3, lalu K0, K1, K2, K3. Maksimal 3 ya untuk mempunyai tanggungan. Misalkan anaknya mempunyai 4, yang dihitung hanya 3. Lalu untuk lapisannya yaitu sebesar yang TK0 itu lapisannya 54 juta dalam 1 tahun. Ya. Dalam 1 bulan misalkan berapa? Tinggal dibagi 12 saja. 4.500.000. Lalu untuk TK1 ini penambahannya sebesar 4.500.000. Ini untuk penambahan setiap kenaikan lapisan penghasilan tidak kena pajak. Ya, berarti 54 juta ditambah dengan 4.500.000, lalu 58.500 ditambah 4.500.000, 63 ditambah dengan 4.500.000. Lalu
Yang untuk K0 itu 58.500. Selanjutnya 58.500 tambah 4.500, lalu 63 tambah 4.500, lalu 67.500 tambah 4.500. Maksimal itu 72 juta. Ya. Lalu di bagian status kita bikinkan drop down list data validasi. Biar nanti pilihannya hanya yang ada di sini saja, TK0, TK1 dan sampai K3. Sama dengan kita arahkan lalu enter. Nah, kita pilih K0. Nah, untuk memunculkan penghasilan tidak kena pajaknya, ini menggunakan kombinasi rumus if dan rumus VLOOKUP. If jika status sama dengan kosong maka kosong. Jika ada maka VLOOKUP acuannya ke status, kita kunci koma atau titik koma, lalu tabel arahnya ke sini, arahkan, kita kunci koma, masukkan ada di baris keberapa untuk lapisannya, masukkan angka 2, lalu diakhiri 0 atau true, lalu tutup kurung enter. Nah, sudah muncul 58.500. Kita coba ganti untuk statusnya jadi TK0, maka sudah berubah. Nah, selanjutnya yaitu penghasilan kena pajak. Rumusnya yaitu kombinasi rumus if dan juga pengurangan. Sama dengan if jika penghasilan neto setahun lebih kecil dari penghasilan tidak kena pajak, maka 0. Jika tidak, maka penghasilan neto setahun dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Ya, maka sudah diperoleh hasilnya. Kita kunci saja, lalu enter. Lalu kita buat lagi penghasilan neto, penghasilan kena pajak, pembulatan. Sama dengan if jika penghasilan kena pajak sama dengan kosong, maka kosong. Jika ada maka round minus 3. Jadi artinya 3 angka di belakang kita bulatkan. Lalu tutup kurung enter. Sekarang sudah dapat. Selanjutnya yaitu kita menghitung untuk PPh 21 tarif progresif pasal 17. Nah, untuk tarifnya yaitu ada 5%, 15%, ada 25%, 30 dan 35. Nah, yang terbaru dari Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan itu sebesar 35%. Dan yang sebelumnya itu hanya sampai dengan
30% untuk lapisan tarif progresif PPh pasal 21. Kita rubah dengan persen ini presentasenya kita menggunakan 0,05. Tuliskan manual saja 15 25 30 35. Selanjutnya kita bikin yaitu untuk lapisan tarif PPh pasal 21 0 sampai 60 juta tarifnya 5%. Lalu 60 sampai 250 ini tarifnya 15%. Selanjutnya 250 sampai dengan 500 ini tarifnya 25%. Lalu 500 sampai dengan 5 miliar ini 30%. Dan yang terakhir lebih besar dari 5 miliar. Ini tarifnya 35%. Nah, ini berarti lebih besar daripada 5 miliar. Ini lebih besar. Nah, ini lebih besar daripada 5 miliar. Lebih besar. Ya. Maka untuk tarifnya yaitu sebesar 35%. Selanjutnya kita masukkan rumusnya di yang 5%, yaitu sama dengan if jika penghasilan kena pajak pembulatan sama dengan kosong, maka kosong. Ya. Jika tidak, maka PKP pembulatan kurang dari 60 juta, maka PKP dikali dengan 5%. If jika
PKP lebih besar sama dengan 60 juta, maka 60 juta dikali dengan 5%. Nah, kita cek apakah ada yang salah. If jika E24 sama dengan kosong, maka kosong. Nah, di sini belum pakai rumus if. E24 kurang dari 60 juta, maka E24 kali 5%. Ya. If jika E24 lebih besar dari 60 juta, maka 60 juta langsung dikalikan dengan 5%. Lalu enter. Kita cek ini masih ada yang salah. Lebih besar sama dengan 60 juta. If E24. Nah, diperoleh untuk tarif yang pertama, lapisan pertama, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kita kunci. Kita kopikan saja. Nah, kita tinggal rubah di PKP pembulatan kurang dari 60 juta, maka 0. If PKP pembulatan kita ganti dengan 250 juta, maka E24 dikurangi dengan 60 juta. Karena sebelumnya 60 jutanya udah dipakai tarif yang 5%. Dikali dengan 15%. If PKP pembulatan lebih besar dari 250 juta, maka langsung saja 190 dikali dengan 15%. Nah, kita cek yang mana yang belum sesuai. Nah, ini didapat 12.800.000. Ya. Maksimalnya itu untuk tarif yang 15% sebesar, kita coba hitung, 190 juta dikali dengan 5%, 15%, 28.500.000. Ya. Artinya ini rumusnya sudah berjalan. Selanjutnya kita kopikan saja ke bawah. Nah, kita rumusnya ganti. Jika E24 penghasilan kena pajak pembulatan kurang dari, ganti, bukan lagi 60 juta, tapi kurang dari 250 juta. 250 juta. Maka 0. If PKP pembulatan
kurang dari, nah lapisan yang ketiga tuh berapa? Yang 25%, yaitu di bawah 500 juta. Maka PKP pembulatan dikurangi dengan 250 juta dikali dengan 25%, lalu PKP pembulatan lebih besar dari 500 juta, maka langsung saja, yaitu 250 juta kali dengan 20%. Lalu oke. Nah, di sini kosong, nggak ada isinya ya. Kenapa? Karena ini di bawah dari 500 juta. Ya, ini di bawah dari 250 juta, mohon maaf. Nah, kita coba ganti. Untuk gajinya kita besarin. Nah, oke, untuk tarif 15% ini udah mencapai maksimalnya. Nah, lalu kita hitung nih, 26.480 bener nggak? Kalau untuk tarif 30%, tarif 25% ini maksimal, yaitu sebesar 250 juta. Nah, ini maksimal 62.500. Ya, kita coba hitung. Ini dikurangi 250 juta. Maka 105.920 dikali dengan 25%. Nah, 26480. Oke, berarti rumusnya sudah berjalan. Kita hapus saja. Selanjutnya yaitu rumus yang lapisan 30%. Kita kopikan saja. Nah, untuk rumus yang lapisan 30% itu kita ganti. If jika PKP pembulatan kurang dari 500 juta, maka 0. Ya. If jika PKP pembulatan dikurangi dengan mohon maaf, if jika PKP pembulatan kurang dari 5 miliar, ya, maka PKP pembulatan ini dikurangi dengan 500 juta. Dikali dengan 30%. Selanjutnya, if jika PKP pembulatan lebih besar dari 5 miliar, maka langsung saja, yaitu 4.500.000.000 dikali dengan 30%. Nah, kenapa di sini kosong? Karena ini di bawah dari 500 juta. Ya. Kita coba besarin lagi. Untuk gajinya 72 juta. Nah, di sini 835.
Nah, ini sudah masuk 100.794. Kita cek bener enggak? Berarti tinggal dikurangi saja. Ini dikurangi dengan 500 juta. Maka 335. 335 180 dikali dengan 30%. Nah, sudah benar ya. 794 juta. Dan untuk maksimalnya itu tarif yang 30%, yaitu 4.500.000.000 juta ya, dikalikan dengan 30%. Nah, ini maksimal untuk tarif 30%. Ini 1.350.000.000 juta. Ya. Berarti rumus yang tarif lapisan 30% ini sudah berjalan. Selanjutnya yaitu yang 35%. Rumusnya yaitu if E24 ya, if jika E24 kurang dari, bukan lagi 500 juta tapi 5 miliar, maka 0. Jika E24 lebih besar sama dengan 5 miliar, maka PKP pembulatan ya dikurangi dengan 5 miliar. Dikali dengan 35%. Kita hapus, lalu oke. Nah, di sini kosong. Kenapa? Karena ini tidak menyampe di bawah 5 miliar. Ini tidak sampai angka 5 miliar. Di bawah 5 miliar, jadi 0. Kita coba, ini besarin untuk gajinya, kita coba 325 juta dalam 1 bulan. Masih belum nyampe 525 juta. Nah, kita coba cek hasil 449.120 apakah sudah sesuai. Maka kita coba 6.283.200 dikurangi dengan 5 miliar. Berarti yang belum dikalikan 1.883.200, maka sama dengan dikali dengan 35%. Oke, berarti sudah sesuai ya. Ya, untuk rumusnya di sini sudah sesuai. Kita coba ganti ini dengan TK3. Nah, maka ini juga langsung mengurangi, atau kita ganti dengan K0.
Nah, ini sudah kurangin. Kita ganti dengan K3. Nah, udah ya. Ini udah berfungsi untuk rumusnya. Nah, selanjutnya maka diperoleh total PPh 21 setahun, yaitu sebesar 1.886.820. Selanjutnya PKP sebulan. Maka PPh 21 setahun dibagi 12, maka diperoleh 157.235.000 ya untuk PPh 21 dalam 1 bulan. Selanjutnya kita coba namanya UD di sini. Lalu NPWP-nya kita isi sembarang saja. Oke. Nah, lalu gimana untuk isi tunjangan PPh 21 yang diberikan dari perusahaan? Nah, ini nanti tinggal sama dengan atau kita aktifkan dulu deh. Aktifkan dulu untuk kita coba dulu aja, sama dengan kita arahkan ke PPh 21 1 bulan. Nah, ini tidak mau. Maka caranya kita aktifkan dulu, klik file, lalu pilih option. Setelah itu pilih formulas, lalu di bagian enable traktif calculation ini kita centang, lalu pilih OK. Maka nanti akan menghitung sendiri nih untuk penghasilan brutonya berapa, dan PPh 21 nya akan sama dengan arahkan saja langsung ke PPh 21 sebulan. Nah, maka sudah sama ya. Kita coba kecilin 241 dikurangi 241.400 ya. Jadi itu caranya. Kita buatkan border terlebih dahulu biar kelihatan cantik ya. Sekali lagi ini untuk format silahkan sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kita fill, guideline-nya ilangin. Untuk nama, NPWP sama status kita menggunakan titik 2 otomatis. Masuk ke custom, lalu ke general, add spasi, bintang, tanda petik, titik 2, tanda petik lagi. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, kita kasih warna saja, lalu kita buang ya. Untuk formatnya
Silakan nanti disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, untuk bagian yang lapisan penghasilan tidak kena pajak sama lapisan untuk tarif, kita sembunyikan saja ya, dengan cara tekan Ctrl 1 di bagian custom. Ini kita pilih atau ketikkan titik koma 3 kali, lalu klik OK. Nah, maka akan hilang ya, jadi tidak kelihatan. Kita coba ganti dengan tekan 0. Nah, sekarang sudah berubah ya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai cara pembuatan kalkulator untuk PPh 21 dengan tarif terbaru sampai dengan 35% sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan tahun 2021. Jika memang ada yang kurang, silakan nanti ditambahkan, dan jika ada yang ngerasa salah dan harus dibenarkan dari penjelasan saya, silakan nanti komen di kolom komentar. Terima kasih, dan jangan lupa tetap dukung channel saya Yudi Arianto. Semoga makin berkembang buat memberikan informasi-informasi mengenai Excel dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.